Sebelum dunia mengenal kerajaan, sebelum manusia membangun kota, sebuah titik suci telah ditetapkan Allah di tengah padang pasir yang kosong. Titik itu kelak menjadi bangunan yang setiap hari dituju oleh jutaan manusia, meski mereka belum pernah saling bertemu. Bangunan ini telah melihat manusia diciptakan, melihat mereka tersesat, melihat mereka kembali, dan melihat mereka bersujud dengan air mata harapan. Ka'bah bukan hanya sebuah bangunan, ia adalah poros sejarah, tempat di mana langit dan bumi seakan bertemu. Namun, sedikit yang tahu bagaimana bangunan ini dimulai, siapa yang pertama mendirikannya, dan bagaimana ia bertahan dari bencana, perang, hingga kehancuran. Inilah kisah yang disembunyikan oleh ribuan tahun. Perjalanan Ka'bah dari Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, hingga Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita menelusuri masa demi masa, kita akan menemukan bahwa Ka'bah bukan sekadar sejarah, tetapi pesan langsung dari langit. Bersiaplah, karena inilah perjalanan suci yang telah menunggu ribuan tahun untuk diceritakan kembali. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ia merasa sangat rindu kepada surga, tempat ia pernah sujud memuji Allah. Kerinduan itu membuatnya berdoa agar diberi tempat di bumi yang bisa menjadi pusat ibadah, sebagaimana ia dulu tawaf di langit. Doanya pun diijabah, dan Allah menurunkan cahaya dari langit sebagai penanda lokasi Ka'bah pertama. Menurut riwayat, sebuah bangunan berbentuk cahaya seperti rumah malaikat di langit diturunkan sebagai fondasi Ka'bah zaman Adam. Bangunan cahaya itu menjadi tempat Nabi Adam bersujud, menangis, dan bertaubat setelah peristiwa di surga. Para malaikat pun turun untuk mengajarkan Adam cara tawaf, sebagaimana mereka tawaf di Baitul Ma'mur di langit. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi poros ibadah di bumi, tempat manusia pertama belajar merendahkan hati di hadapan Tuhannya. Namun bangunan cahaya itu tidak bertahan selamanya. Riwayat menyebutkan ia terangkat kembali ke langit saat terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh. Yang tersisa hanyalah fondasi tempatnya berdiri, sebuah lokasi yang kelak ditemukan kembali oleh Nabi Ibrahim. Dan dari fondasi inilah sejarah Ka'bah dilanjutkan, bukan oleh Adam, tetapi oleh seorang nabi yang dipilih untuk membangunnya kembali. Sebelum Ka'bah berdiri di bumi, para malaikat telah memiliki rumah suci di langit yang disebut Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat para malaikat tawaf setiap hari, sebagaimana manusia tawaf di sekitar Ka'bah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali lagi karena jumlah mereka yang tak terhingga. Para ulama menjelaskan bahwa Ka'bah di bumi adalah bayangan dari Baitul Ma'mur di langit. Seakan dua poros ibadah ini terhubung oleh cahaya yang sama. Ketika Adam diturunkan ke bumi, para malaikat mengajarinya tawaf, mengikuti tata cara yang telah mereka lakukan di langit. Dengan demikian, fondasi ibadah Ka'bah berasal dari ajaran langit yang dibawa langsung oleh malaikat. Ka'bah pun menjadi penghubung antara alam manusia dan alam malaikat. Sebuah titik yang menyatukan ibadah dari dua dunia. Inilah sebabnya Ka'bah memiliki kedudukan istimewa. Ia tidak hanya dibangun untuk manusia, tetapi juga mengikuti pola ibadah para malaikat. Namun sejarah Ka'bah di bumi tidak berhenti pada masa Nabi Adam. Setelah banjir besar di era Nabi Nuh, fondasinya tertutup pasir dan hilang dari pandangan manusia. Hingga suatu hari, ribuan tahun kemudian, Allah memilih seorang nabi yang akan menemukan kembali fondasi itu
dan membangunnya dengan tangannya sendiri. Setelah berabad-abad fondasi Ka'bah tertutup pasir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunnya kembali di tempat yang telah dipilih sejak zaman Adam. Dengan langkah penuh keyakinan, Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail, mulai menggali pasir yang menutupi fondasi lama itu. Ketika lapisan pasir tersingkap, tampaklah fondasi Ka'bah yang dahulu menjadi tempat ibadah Nabi Adam. Dengan penuh ketaatan, keduanya mulai menyusun batu demi batu, mengangkatnya dengan tangan mereka sendiri. Setiap batu yang diangkat bukan sekadar pekerjaan fisik, tetapi doa yang mengalir dari hati seorang ayah dan anak. Ketika bangunan mulai meninggi, Ismail membawa batu-batu dari sekitar, sementara Nabi Ibrahim berdiri di atas makam, batu yang kemudian terangkat mengikuti kakinya. Makam Ibrahim menjadi saksi jejak kaki sang nabi yang hingga kini masih terlihat oleh jutaan manusia. Di tengah pembangunan, Jibril turun membawa Hajar Aswad, batu hitam dari surga yang bercahaya lembut saat pertama kali diberikan. Nabi Ibrahim meletakkannya di sudut Ka'bah, menjadikannya penanda suci bagi umat manusia hingga akhir zaman. Dan ketika Ka'bah selesai berdiri, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa sambil bersujud, "Ya Allah, terimalah amal kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Setelah Ka'bah selesai dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, penjagaan rumah suci itu diteruskan kepada kaum Jurhum yang tinggal di sekitar Zamzam. Saat Nabi Ismail menikah dengan wanita Jurhum, Ka'bah menjadi pusat kehidupan mereka, tempat ibadah, berkumpul, dan belajar tauhid. Namun seiring waktu, sebagian dari mereka mulai lalai dan tidak menjaga kesucian Ka'bah sebagaimana mestinya. Ketika kezaliman merajalela, Allah menakdirkan suku Khuza'ah untuk mengambil alih penjagaan Ka'bah. Di masa Khuza'ah, Ka'bah tetap dihormati, tetapi perlahan tradisi-tradisi baru mulai muncul. Sebagian merupakan peninggalan leluhur yang bercampur dengan adat lokal. Meski Ka'bah tetap suci, pemahaman masyarakat tentang tauhid mulai memudar karena pengaruh adat yang berkembang. Pada masa ini pula, Hajar Aswad masih terjaga, meski tidak lagi dipahami sebagai batu dari surga oleh sebagian orang. Kaum Khuza'ah memerintah Makkah selama berabad-abad, dan Ka'bah tetap menjadi pusat perhatian para kabilah Arab. Namun sebuah perubahan besar akan datang ketika suku Quraisy perlahan bangkit dan mulai mengambil alih kepemimpinan Makkah. Dan di masa Quraisy inilah, Ka'bah akan mengalami renovasi besar, konflik, dan peristiwa penting yang mendekatkan sejarahnya kepada masa kenabian. Ketika suku Quraisy menguasai Makkah, mereka mewarisi tanggung jawab besar untuk menjaga Ka'bah sebagai pusat ibadah dan identitas bangsa Arab. Pada masa ini, Ka'bah sudah mulai menjadi tujuan para kabilah dari seluruh jazirah Arab untuk melakukan ibadah sesuai tradisi leluhur mereka. Meskipun mereka tetap menghormati Ka'bah, sebagian dari mereka memasukkan berhala sebagai perantara ibadah, sehingga kemurnian tauhid mulai pudar. Namun Quraisy tetap menjaga Ka'bah dengan penuh kehormatan. Bahkan mereka penduduk Makkah yang paling berkewajiban melindungi rumah suci itu. Ketika bangunan Ka'bah mulai rusak karena usia dan banjir, Quraisy memutuskan untuk merombaknya secara besar-besaran. Mereka mengangkat batu-batu lama, meratakan fondasi, dan membangun tembok baru dengan bentuk lebih kokoh dan tinggi. Namun karena dana dan bahan bangunan tidak mencukupi, Quraisy tidak mampu membangun Ka'bah dalam bentuk sepenuhnya.
sehingga bagian hijr Ismail dibiarkan terbuka. Saat renovasi mencapai puncaknya, muncul perselisihan besar tentang siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Pertengkaran hampir berujung perang, hingga seorang pemuda yang dikenal jujur dan terpercaya masuk ke Masjidil Haram untuk menengahi mereka. Nama pemuda itu adalah Muhammad, yang kelak menjadi Rasulullah. Dan disinilah sejarah Ka'bah memasuki babak yang sangat agung. Ketika renovasi Ka'bah mencapai tahap akhir, terjadi perselisihan hebat antar suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke posisinya. Setiap kabilah ingin mendapatkan kehormatan itu, karena meletakkan Hajar Aswad dianggap sebagai simbol kemuliaan tertinggi di antara bangsa Arab. Perselisihan semakin memanas hingga hampir pecah perang besar di dalam Masjidil Haram. Pada saat genting itu, seseorang berkata, "Biarkan orang pertama yang masuk dari pintu masjid menjadi penengah kita." Tak lama kemudian, seorang pemuda yang dikenal jujur, amanah, dan belum menjadi nabi melangkah masuk. Ketika mereka melihatnya, seluruh Quraisy berkata serentak, "Inilah Al-Amin. Kami ridha dengan keputusan Muhammad." Dengan kebijaksanaan luar biasa, Nabi Muhammad meminta selembar kain besar, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Ia meminta setiap pemimpin suku memegang sisi kain itu dan mengangkatnya bersama-sama menuju tembok Ka'bah. Setelah batu itu tiba di tempatnya, Nabi Muhammad sendiri mengangkatnya dengan tangannya dan meletakkannya dengan lembut pada sudut Ka'bah. Dengan tindakan itu, perselisihan berakhir, perang dapat dihindari, dan nama Nabi Muhammad semakin agung sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, Ka'bah menjadi pusat dakwah Islam sekaligus pusat penentangan dari kaum Quraisy. Di sekitar Ka'bah, beliau mengajak manusia kembali kepada tauhid, menyeru agar hanya menyembah Allah sebagaimana Nabi Ibrahim dahulu. Namun dakwah itu mendapat perlawanan keras, karena Ka'bah saat itu dikelilingi ratusan berhala yang menjadi sumber pengaruh dan kebanggaan Quraisy. Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan ejekan, ancaman, dan kekerasan, tetapi tidak satu pun yang mampu menggoyahkan hati beliau. Di masa ini, Ka'bah menjadi saksi perjuangan awal umat Islam, dari hinaan hingga boikot yang menyakitkan. Setiap kali Nabi melihat Ka'bah, beliau berdoa agar Makkah diberi hidayah dan kembali kepada ajaran Ibrahim. Meskipun diusir dan dimusuhi, Nabi tidak pernah membalas dengan kezaliman. Ka'bah tetap menjadi tempat beliau memohon kekuatan dari Allah. Selama bertahun-tahun, berhala-berhala tetap mengelilingi Ka'bah, tetapi ajaran tauhid perlahan tumbuh dalam hati orang-orang yang Allah pilih. Umat Islam semakin kuat, hingga akhirnya Allah membuka jalan bagi Nabi untuk kembali ke Makkah dengan penuh kemuliaan. Dan dari sinilah akan dimulai perubahan terbesar dalam sejarah Ka'bah, perubahan yang mengembalikan rumah suci itu kepada kemurnian tauhid. Delapan tahun setelah hijrah, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke Makkah tanpa pertumpahan darah. Ribuan kaum muslimin berjalan menuju Ka'bah dengan langkah penuh syukur, sementara penduduk Makkah mengamati dari kejauhan dengan hati bergetar. Ketika Nabi memasuki Masjidil Haram, beliau menundukkan kepala saking khusyuknya, meski seluruh kota kini berada di bawah kekuasaannya. Beliau kemudian berjalan menuju Ka'bah
yang saat itu masih dipenuhi berhala yang ditempatkan oleh Quraisy selama berabad-abad. Dengan tongkat di tangannya, Nabi Muhammad menyentuh berhala satu persatu sambil mengucapkan, Ja'al haq wa zahaqal bathil. Setiap berhala yang disentuh runtuh, seakan tidak mampu berdiri di hadapan cahaya tauhid yang kembali memenuhi Ka'bah. Masyarakat Makkah menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, karena rumah suci mereka akhirnya kembali kepada ajaran Ibrahim. Setelah semua berhala diruntuhkan, Nabi Muhammad memerintahkan agar Ka'bah disucikan dan dibersihkan dari segala kemusyrikan. Untuk pertama kalinya, dalam ratusan tahun, Ka'bah kembali berdiri murni sebagai rumah Allah, tanpa satupun patung di sekitarnya. Sejak hari itu, Ka'bah menjadi pusat tauhid yang tidak pernah lagi dipenuhi berhala, sebagaimana amanah yang diwariskan Nabi Ibrahim. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah umat Islam di bawah kepemimpinan para khalifah pertama. Di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Ka'bah dijaga dengan sangat ketat dan Masjidil Haram diperluas seiring bertambahnya jumlah jamaah. Pada masa Utsman bin Affan, pembangunan masjid semakin diperindah, menandai berkembangnya arsitektur Islam awal. Namun perubahan terbesar terjadi pada masa Abdullah bin Zubair ketika Ka'bah terbakar akibat konflik politik di Makkah. Setelah kebakaran itu, Abdullah bin Zubair memutuskan untuk membangun ulang Ka'bah sesuai bentuk yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Beliau menambahkan kembali Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah, sebagaimana dulu dicita-citakan Quraisy, namun tidak mampu mereka wujudkan. Namun setelah kekuasaan kembali kepada Bani Umayyah, Hajjaj bin Yusuf mengepung Makkah dan Ka'bah rusak untuk kedua kalinya. Ketika pasukan Umayyah menang, Ka'bah dibangun kembali dengan bentuk lamanya, tanpa menyertakan Hijr Ismail ke dalam bangunan. Sejak saat itu, bentuk Ka'bah tidak lagi berubah secara besar, dan tetap seperti yang dapat kita lihat hingga hari ini. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa meski Ka'bah pernah rusak, terbakar, dan dibangun ulang, pesan tauhid di dalamnya tidak pernah padam. Memasuki era modern, Ka'bah dan Masjidil Haram mengalami perluasan terbesar dalam sejarahnya untuk menampung jutaan jamaah dari seluruh dunia. Di masa pemerintahan Raja Abdul Aziz, pembangunan dimulai dengan memperluas area masjid dan menambahkan fasilitas yang lebih aman bagi para jamaah. Perubahan terbesar terjadi pada era Raja Fahd ketika Masjidil Haram diperluas secara masif hingga mampu menampung lebih dari 1 juta jamaah. Lantai marmer putih dipasang agar tetap dingin di bawah terik matahari, membuat jamaah dapat tawaf dengan nyaman sepanjang hari. Menara-menara tinggi dibangun mengelilingi masjid, menjadikannya salah satu kompleks ibadah terbesar dan terindah di dunia. Proyek berikutnya mencakup pemasangan payung raksasa, sistem pendingin bawah tanah, dan teknologi pembersihan otomatis di area Ka'bah. Ka'bah tetap tidak diubah bentuknya, namun kiswah hitam diganti setiap tahun sebagai tanda kemuliaan rumah Allah. Di malam hari, cahaya lampu yang memantul dari Ka'bah membuatnya tampak seolah menjadi pusat cahaya dunia. Ratusan ribu orang dari berbagai negara, warna kulit, dan bahasa tawaf bersama sebagai satu umat tanpa perbedaan. Di masa modern ini, Ka'bah bukan hanya sejarah. Ia adalah cermin dari persatuan umat Islam, rumah yang memanggil hati setiap mukmin dari penjuru dunia.
Dari masa Nabi Adam hingga era modern, Ka'bah telah menjadi saksi perjalanan manusia dalam mencari cahaya Tuhannya. Bangunan ini pernah runtuh, terbakar, dan dibangun kembali, tetapi pesan tauhid yang dijaganya tidak pernah padam. Setiap orang yang menatapnya membawa doa, harapan, dan kisah yang berbeda-beda. Namun semuanya menuju Allah yang satu. Semoga kisah ini membuat hati kita semakin dekat kepada rumah suci yang menjadi pusat umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih telah menemani perjalanan agung ini bersama Lentera Dunia. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar cahaya sejarah Islam terus menyebar ke banyak hati. Sampai bertemu di kisah berikutnya.